wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu makna menuntut ilmu. Sebelumnya, adik-adik pasti pernah berpikir, mengapa sih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Dan jika sudah menuntut ilmu, apa sih manfaatnya? Nah, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah lakunya dan perilakunya ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agama Allah disebarkan. Jadi, itulah mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena hal yang paling diharapkan dalam menuntut ilmu adalah perubahan pada diri individu, yaitu perubahan tingkah laku, perubahan sikap, dan perubahan aspek lainnya yang ada pada diri individu. Waktu untuk menuntut ilmu pun tidak terbatas usia. Yang selanjutnya yaitu memahami isi kandungan dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, manusia dapat menjelajahi angkasa raya, dan dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menembus sekat-sekat yang belum terkuak selama ini. Sungguh hebat, bukan? Manusia juga diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa akal. Akal ini harus terus diasah dan diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia dapat memperoleh ilmu dan wawasan baru, dan dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi, adik-adik semua, jangan malas belajar ya. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata
fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, nasihat Imam Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sebelumnya, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Jikalau tadi dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, maka dalam ayat ini menegaskan orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengendalikan apa saja yang ada di kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Karena yang perlu diingat, orang yang beriman tetapi tidak berilmu, maka dia akan lemah. Karena keimanan seseorang tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitupun sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka ia akan tersesat. Karena bisa jadi ilmu yang dimiliki tidak untuk kebaikan sesama. Lalu, bagaimana perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan? Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai implementasi dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan. Dan yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan terus menelaahnya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bersikap rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih dan bersikap rendah diri atau tidak malu terhadap kegagalan yang telah dialaminya. Kemudian, sikap atau perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar. Yang ketiga, selalu menghargai dan menghormati guru. Dan yang keempat,
senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai kewajiban menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.